boleh begitu. Sama dengan saya mengatakan, kalau hari ini Undang-Undang Dasar 45 diubah, karena orang tidak suka dengan Jokowi misalnya, masa jabatan presiden dari 5 tahun dijadikan 2,5 tahun, lalu berlaku kepada presiden yang sedang menjabat, rusak apa yang tidak akan terjadi? Jadi menurut saya, boleh kalau secara politik mereka menyepakati 2,5 tahun, tapi tidak diberlakukan pada periode itu dan diberlakukan di periode setelahnya. Itu baru memiliki objektivitas yang tinggi. Saya mau contohkan, kalau dibaca konstitusi Filipina misalnya, anggota lembaga perwakilan Filipina itu boleh mengajukan kenaikan pendapatan atau gaji melalui peraturannya, boleh. Tetapi dikatakan dalam konstitusinya, ia baru bisa diberlakukan pada periode hasil pemilu berikutnya. Yaitu dalam konstitusi Filipina disebut begitu. Jadi kalau anggota kongresnya Filipina, begitu juga di Amerika Serikat, mau menaikkan gaji anggota kongres atau anggota lembaga perwakilannya, boleh. Tapi itu tidak boleh diberlakukan pada periode mereka itu, berlakunya periode setelahnya, ada pemilu lagi. Apa? Anda boleh menikmati ini, tapi harus dapat legitimasi baru dari rakyat. So, kalau tidak dibegitukan, orang kan menjadi leluasa menaikkan sendiri pendapatan dalam periodenya karena memiliki kewenangan untuk itu. Nah, di Filipina ini menjadi substansi konstitusi. Nah, saya mengatakan begini, kalau mereka mau membatasi masa jabatan juga, ya monggo saja, walaupun itu tidak lazim, tapi fokusnya itu mau diberlakukan kapan. Nah, saya mengatakan baiknya itu diberlakukan periode hasil pemilu berikutnya. Karena itu orang lalu menafsirkan tidak ada kepentingan politik, gitu. Nah itu, yang terjadi di DPD kan tidak begitu. Ya. Nah, saya begini mengatakan, sekarang kan kalau kita melihat situasi di DPD kan kita makin tidak memiliki gairah sebetulnya untuk membantu DPD. Mereka bertengkar terus-menerus dalam periode ini ya. Lalu yang kedua, partai politiknya makin dominan. Padahal dulu ini kan representasinya berbeda. Kalau nanti semuanya DPD dikuasai oleh partai politik, menurut saya DPD nggak relevan lagi. Karena tidak menunjukkan representasi yang berbeda, keterwakilan yang berbeda. Ini harus dijadikan catatan oleh semua anggota DPD menurut saya. Kalau kuasa politik makin dominan di DPD, kehadiran DPD makin kehilangan relevansi. Karena dulu didesain dengan perwakilan yang berbeda, keterwakilan yang berbeda. Kalau DPR itu mewakili partai politik, maka disebut dalam pasal 22E itu bahwa calon anggota DPR itu berasal dari partai politik. Kalau DPD perorangan, jadi ini mewakili partai, ini mewakili ruang atau mewakili wilayah. Nah, kalau semuanya dikuasai oleh orang partai, ya posisi DPD sebagai perwakilan ruang menjadi kehilangan relevansinya. Dan mereka harus sadar untuk ancaman yang begini, menurut saya. Nah, saya kira supaya dukungan publik tidak makin meluruh, tidak makin luntur, hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian DPD menurut saya.